뭡니까? Ketukan pintu sebuah apartemen menjadi awal dari film ini. Saat itu So-eun mendatangi seorang detektif bernama Jung Gyung untuk menyelidiki soal kematian adiknya. So-eun datang atas rekomendasi detektif kenalannya. Semua berawal saat adik So-eun bernama Ji-eun dilecehkan dalam sebuah bus oleh pria bernama Jungman. Kejadian tersebut menyeret si Jungman ke dalam penjara sampai 6 bulan lamanya. Dikira semua masalah telah selesai, ternyata kebebasan Jungman dari penjara menjadi awal dari semuanya. Saat itu ada keponakan Jungman yang memposting di sebuah forum internet dan mengklaim bahwa apa yang terjadi pada pamannya hanyalah fitnah belaka. Di postingan tersebut dijelaskan, jika saat itu Jungman menegur Ji-eun yang sedang merokok di fasilitas umum, namun Ji-eun menimpalinya dengan fitnah, berkata jika Jungman telah melecehkannya. Si keponakan pun menyebar rumor palsu yang berkata jika Ji-eun adalah wanita nakal yang kerap kali berurusan dengan obat terlarang. Termakan dengan postingan tersebut, citra Ji-eun jadi buruk di mata orang lain, bahkan sampai ada orang asing yang tiba-tiba menyerang Ji-eun di area publik, menghina Ji-eun sebagai seorang wanita murahan. Tak kuat dengan berbagai tekanan yang ditujukan padanya, pada akhirnya Ji-eun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. So-eun lanjut bercerita jika dia telah menelusuri identitas keponakan Jungman yang telah menyebar rumor palsu tersebut. Namun anehnya, So-eun mendapati fakta jika Jungman tak memiliki keponakan. Untuk itulah, So-eun meminta agar Jung Yung menyelidikinya, namun Jung Yung menolaknya begitu saja. 내 소중한 시간을 낭비하기 싫습니다. Jung Yung terdengar sangat meremehkan kasus kliennya ini, namun bagi So-eun, kakak mana yang tak merasa kehilangan atas tewasnya sang adik? Tentunya So-eun ingin sebuah kebenaran terungkap demi mendiang adiknya. Untuk itulah, hari demi hari So-eun bersikeras mengetuk pintu apartemen Jung Yung, sekalipun Jung Yung sama sekali tak meresponnya. Hingga suatu ketika, Jung Yung bersedia menerima kasus So-eun asalkan dibayar dengan harga yang pas. 2,000 주면 생각해볼게. Sekalipun mata duitan, ternyata Jung Yung tak seburuk yang saya kira. Beberapa waktu ini diam-diam Jung Yung telah menyelidiki kasus tersebut. Diketahui jika si pengunggah rumor palsu cukup profesional, di mana dia menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan IP dari luar negeri. Namun Jung Yung menduga jika kemungkinan besar si pelaku sama sekali tak ada hubungannya dengan Jungman alias pria yang telah melecehkan adik So-eun. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Jung Yung ingin meminjam ponsel peninggalan Ji-eun. Sekalipun enggan, So-eun pada akhirnya terpaksa membawa ponsel adiknya. Yang saat So-eun menunggu kedatangan Jung Yung, So-eun memberanikan diri untuk membuka ponsel adiknya. Di ponsel tersebut, So-eun menemukan riwayat chat berisi ancaman dari seseorang yang berkata jika pria tersebut akan menyebarkan foto Ji-eun yang terlihat seperti wanita nakal. Melihat isi chat tersebut, So-eun tak kuat menahan air matanya. Berkat ponsel tersebut, Jung Yung menemukan sebuah fakta baru bahwasanya orang yang telah menyebar berita palsu kemungkinan lebih dari satu orang. Bisa jadi dia adalah teman-teman dari sekolah Ji-eun yang benci pada Ji-eun, atau bisa saja teman-teman sekolah Ji-eun yang sering merundungnya. Jung Yung mendapati pula jika si penyebar berita palsu adalah pengguna ponsel Samsung Galaxy. Tak ada pilihan, mereka harus melihat siapa saja di antara teman-teman Ji-eun yang menggunakan ponsel tersebut. 학생 중에 갤럭시 쓰는 사람을 찾으면 이게 친구라는 말이에요? 누가 돼야지 뭐 방법 있나. So-eun diminta datang oleh Jung Yung ke apartemennya karena seharian ini Jung Yung telah meretas intranet sekolah Ji-eun dan memfilter kenalan-kenalan Ji-eun yang masuk ke dalam kategori tersangka. Saat melihat foto-foto teman Ji-eun, So-eun nampaknya mengenali beberapa di antara mereka. 동생 학교 생활에 대해서 알려줄 수 있을 테니까. 이 아이는 기억나요. So-eun berkata jika si kacamata bernama Hayun ini datang ke pemakaman sendirian, sementara teman Ji-eun bernama Eun-ho dan Sumin datang bersama-sama. So-eun teringat dengan sebuah peristiwa di mana saat itu mendiang ibunya pernah merawat Ji-eun yang mendadak sakit ketika pulang di malam Natal. Gara-gara diajak oleh Eun-ho dan Sumin berpesta di malam itu. Dengan semua temuan tersebut, Jung Yung dan So-eun berencana untuk menemui mereka bertiga, setidaknya untuk mengetahui bagaimana kehidupan Ji-eun di sekolahnya.
Keesokan harinya, So-eun dan Jung-yung menemui guru bahasa di kelas Ji-eun. Si bu guru nampak risih tatkala mengetahui jika kedatangan Jung-yung dan So-eun adalah untuk menyelidiki kematian Ji-eun. Terlebih lagi, saat si bu guru tahu jika Jung-yung ingin bertemu dengan teman-teman Ji-eun. Meski demikian, pada akhirnya si bu guru mengizinkan hal tersebut dan memberikan esai yang pernah ditulis Ji-eun selama berada di kelasnya. Selepas itu, Jung-yung dan So-eun menemui Eun-ho dan Sumin. Dari keterangan mereka menduga jika teman sekelas mereka bernama Minji lah si penyebar berita palsunya. Yang diketahui, Minji si anak orang kaya dan gengnya tak pernah akur dengan Ji-eun dan kerap kali berbeda pendapat saat berada di kelas. Namun Eun-ho menegaskan jika Minji tak pernah sekalipun merundung Ji-eun. Malah Eun-ho tahu jika sebenarnya Minji datang ke pemakaman hanya saja merasa tak enak hati jika harus bertemu dengan kakak Ji-eun. Yang justru Eun-ho dan Sumin terkejut saat mengetahui jika Ha-yoon datang ke pemakaman karena mereka tahu betul jika Ha-yoon dan Ji-eun sama sekali tak akrab. 하연이요? 김하연? 공주가 아니라? 그 정도로 친한 줄은 몰랐었어. Selepas itu, Jung-yung dan So-eun menemui Minji dan bertanya soal Ji-eun. Namun si tuan putri ini menolak memberikan banyak keterangan dengan alasan jika pihak sekolah melarangnya untuk memberikan keterangan apapun atas kematian Ji-eun. Lantas mereka berdua menemui Ha-yoon yang sedang jaga perpustakaan. Ha-yoon membenarkan jika dia sama sekali tak dekat dengan Ji-eun. Hanya saja Ha-yoon seringkali bertukar senyum dengan Ji-eun ketika mereka kebetulan berseberangan meja di perpustakaan ini. Meski tak saling mengenal, Ha-yoon sering mendengar cerita tentang Ji-eun jika di masa lalu Ji-eun sangat dekat dengan Sumin. Namun suatu ketika yang entah apa penyebabnya, Ji-eun dan Sumin tiba-tiba bermusuhan, yang bahkan keduanya benar-benar saling membenci satu sama lain. Pembicaraan tersebut terhenti karena tepat saat itu tiba-tiba saja Eun-ho meminta Jung-yung untuk menemuinya. 다음에 또 보자. Eun-ho mengaku jika dia pernah berpacaran dengan Ji-eun selama 2 minggu, namun hubungan tersebut justru malah menghancurkan persahabatan Ji-eun dan Sumin. Yang diketahui jika Sumin dan Eun-ho berteman sedari kecil dan diam-diam Sumin menyukai Eun-ho sejak lama. Sumin merasa jika Ji-eun telah merebut gebetannya. Itulah alasan mengapa Ji-eun memutuskan Eun-ho, sekalipun hubungan mereka berakhir, tak lantas membuat hubungan Ji-eun dan Sumin kembali membaik. Terlebih lagi, beberapa bulan dari kejadian tersebut, Eun-ho dan Sumin justru pada akhirnya berpacaran. Namun raut wajah Eun-ho berubah seketika tatkala So-eun menanyakan soal kejadian di malam Natal yang membuat Ji-eun di malam itu pulang dalam kondisi tak enak badan. 어떻게 아세요? 민이랑 우연히 학교 선배를 만났는데 Di malam itu Sumin, Eun-ho dan Ji-eun karaokean. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak band sekaligus alumni dari sekolah yang sama. Si pemain band dalam foto ini ternyata mencekoki Ji-eun dengan obat-obatan terlarang dan hendak membawanya ke hotel. Namun untungnya, di malam itu Sumin dan Eun-ho berhasil mencegahnya. Akan tetapi foto ini terlanjur viral di internal sekolah. Eun-ho menduga jika siswa dari kelas lain yang bernama Choi lah yang telah menyebarkan foto tersebut. Karena kebetulan Choi adalah adik dari salah satu anggota band yang telah usil pada Ji-eun. Namun ketimbang si Choi, justru Eun-ho lebih curiga pada Ha-yoon sebagai dalang yang telah menyebar berita palsu yang menjadi penyebab kematian Ji-eun. 전에도 똑같은 짓을 한 적이 있거든. 강전? 윤주는 물론이고 선배까지 퇴학당했어. Dari keterangan Eun-ho diketahuilah jika Ha-yoon dulu pernah bersekolah di sekolah Kristen yang sebagai pemeluk agama yang taat. Ha-yoon pernah membocorkan hubungan sesama jenis temannya sendiri, di mana hal tersebut membuat pasangan tersebut pada akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Eun-ho menduga jika Ha-yoon kembali melakukannya pada Ji-eun sebagai bentuk penghakiman versi Ha-yoon atas Ji-eun sebagai siswi nakal seperti ini. 그건 개인적인 추측일 뿐이야. 다 제 잘못이에요. Pada akhirnya semua teman Ji-eun punya motif untuk menyebarkan rumor palsu tentang Ji-eun. Namun Jung-yung berkata jika dia punya rencana agar si pelaku datang dengan sendirinya ke hadapan mereka. 우리 드러내도록 해줄 테니까. 필요한 건 심증이 아니라 물증이야. 그럴 때까지 내 패를 보는 건 좀 기다려. Di malam harinya, So-eun hendak menemui Jung-yung. Namun karena Jung-yung sedang tak ada, lantas So-eun menunggu kedatangan Jung-yung di rumah makan terdekat. Yang tepat saat itu, detektif kenalan So-eun datang di tempat yang sama. Yang rupa-rupanya,
Jung Yung telah membayar si detektif ini untuk melakukan sedikit penyelidikan. 조사했다면서요. 조사 결과는요? Mendengar hal tersebut saat itu juga So-eun mengetuk pintu bernada memaksa yang memaksa pula Jung Yung untuk membocorkan kinerja rahasianya. Yang ternyata Jung Yung membayar si detektif untuk mendatangi kantor hukum yang saat itu membela kasus Jungman guna mengorek informasi darinya. Si detektif merekam semua pembicaraan dengan pengacara pembela Jungman dalam kasus pelecehan Ji-eun. Diketahuilah jika ada paralegal di kantor hukum tersebut yang dipecat tepat saat Jungman dijebloskan ke penjara, yang rupa-rupanya si paralegal telah membocorkan rahasia Jungman sebagai klien pada seorang pegawai magang di kantor ini. Si paralegal tak bisa menolak permintaannya gara-gara si paralegal menyukai pegawai magang tersebut, yang ketika si pengacara ditanya siapa pegawai magang yang dimaksud, 뭐라고 했더라? 맞아. 이수민이라고 했습니다. wajik, ternyata dia adalah Sumin. 그것도 결정적인 증거는 아니야. Mendengar fakta tersebut sontak saja meledak amarah So-eun. Ingin rasanya So-eun melabrak Sumin saat itu juga. Namun bagi Jung Yung, semua temuan ini tak cukup untuk dijadikan bukti. Jung Yung berkata, jika dia besok akan kembali ke sekolah Ji-eun untuk mengembalikan sebuah buku yang sengaja dia pinjam di perpustakaan. 내일 12시까지 학교로 와. 왜요? 그 파일이란 건 또 뭐고? 진짜 범인이 누군지 알려줄 테니까. Keesokan harinya, So-eun datang di sekolah Ji-eun. Saat itu di perpustakaan terdengar keributan antara Minji dan Hayun gara-gara kesalahpahaman akibat server komputer perpustakaan yang saat itu sedang error. Di tengah keributan ini, Jung Yung datang memeriahkan suasana. 빨리 변호사님 좀 불러주게. 지는 유선 안 난 핑계 아니었어. Jung Yung berkata jika dia menemukan surat wasiat Ji-eun di dalam sebuah buku berjudul Anak Karenina jilid ke-1 yang isi wasiatnya bersambung ke jilid keduanya. Namun di buku Anak Karenina jilid kedua, Jung Yung menemukan lanjutan surat wasiat dengan ending yang masih bersambung. Hayun berkata jika riwayat peminjaman buku Ji-eun hanyalah 2 buku itu saja. Mendengar hal tersebut, lantas Jung Yung meminta si bu guru untuk memeriksa loker Ji-eun dan pergi begitu saja. 좀 살펴봐 주세요. 네, 알겠어요. 저 한 장은 학원에 있을 거예요. Rupa-rupanya semua adalah rencana Jung Yung. Jung Yung sendiri pula lah yang membuat server komputer perpustakaan error agar Jung Yung bisa memalsukan riwayat buku pinjaman Ji-eun. Yang bahkan Jung Yung sendiri pula lah yang telah memalsukan surat wasiat Ji-eun. Karena Jung Yung sudah bisa menebak siapa pelaku penyebar berita kebohongan yang mereka cari. Yang tak lain, dia adalah Hayun. 야, 태어는 뭐야 지금? Ternyata Jung Yung memasukkan 3 judul buku di riwayat peminjaman Ji-eun. Hayun berbohong jika riwayat peminjaman buku Ji-eun hanya 2 buku saja, yang secara otomatis Hayun akan mencari buku ketiga guna mencari surat wasiat Ji-eun saat perpustakaan sedang sepi. Di kamera CCTV, saat itu Hayun membawa surat wasiat Ji-eun ke ruangan lain, membakarnya untuk melenyapkan barang bukti. Melihat Hayun yang tersenyum ketika melakukannya, sontak saja So-eun marah bukan kepala. Jung Yung menghentikan So-eun dan berkata jika dia tahu cara balas dendam yang lebih baik dari sekedar membunuh Hayun, Jung Yung akan mengatakan apa rencananya asalkan So-eun bersedia membayar ongkos ekstra senilai 200.000 won. 야, 흥분하지 마. 지명 지급 서비스까지 내가 알려줄게. 정말 복수하고 싶어? 대신 다 죽여주세요. Maka keesokan harinya, Hayun mendapatkan pesan berisi sebuah link yang terhubung ke sebuah forum. Di forum tersebut, ada sebuah postingan tentang fakta di balik kematian Ji-eun, termasuk surat wasiat yang ditemukan di perpustakaan sekolah. Panik bukan kepalang, lantas Hayun menghubungi seseorang yang nampaknya terlibat juga atas kematian Ji-eun. Hayun semakin panik dibuatnya, tatkala panggilan demi panggilan anonim datang menerornya. Sejak teror tersebut, Hayun lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Berkali-kali itu pula So-eun dan Jung Yung bergantian mengerjai Hayun untuk mengguncang psikisnya. Yang setelah Jung Yung meretas ponsel Hayun, diketahuilah identitas orang yang telah membantu Hayun untuk memicu Ji-eun melakukan bundir.
Orang yang dimaksud adalah pria bernama Hajun, kakak kandung Hayun yang telah lama terpisah sejak orang tua mereka bercerai. Diam-diam selama ini Hayun sering bertemu dengan kakaknya, yang kebetulan Hajun punya sedikit keahlian untuk melakukan peretasan. Dan Jungyung berencana untuk melakukan hal yang sama dengan Hayun, yakni memicu Hayun agar mengakhiri hidupnya sendiri. 살인자. 미친년. Selepas itu, Jungyung dan Soeun mengikuti Hayun, di mana mereka mulai menghantui Hayun dengan bisikan-bisikan yang mengatakannya sebagai pembunuh, di mana Jungyung menggunakan pengeras suara induksi. Selanjutnya Jungyung memancing Hayun agar melihat kembali postingannya di forum tadi, yang rupa-rupanya forum tersebut adalah forum palsu yang dibuat oleh Jungyung. Bahkan ratusan komentar yang mewarnai postingan tersebut, Jungyung sendirilah yang mengetiknya dengan akun fake yang sudah capek-capek dibuat oleh Jungyung. Dan langkah selanjutnya, Jungyung memposting artikel penampakan Hajun sebagai kaki tangan dalang dari kematian Ji-eun. Yang saat Hayun membaca berita tersebut, ditambah dengan Hayun yang tak bisa menghubungi kakaknya, membuat Hayun semakin gelisah dibuatnya. 어떠한 목적을 이루고 싶은 거지. Jungyung berkata jika Hayun sangat menyayangi kakaknya, sekalipun Hayun menyerahkan diri pada kepolisian dan membuat sang kakak lolos dari jerat hukum pengadilan, Jungyung pastikan jika kakaknya tak mungkin lolos dari penghakiman netizen seperti yang dialami oleh Ji-eun. Jungyung berkata pula jika dia diam-diam telah menaruh pengeras suara induksi di dekat kamar Hayun, maka dengan kondisi psikis Hayun yang seperti sekarang ini, cukup hanya dengan satu dorongan saja, Hayun akan memilih jalan tercepat dan termudah, yakni untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar hal tersebut, Soeun terlihat sangat bersemangat untuk melihat kematian Hayun. Jungyung memerintahkan Soeun untuk membisikkan sebuah kalimat yang menyuruh Hayun untuk menyelesaikan hal yang sempat tertunda tahun lalu. Yang rupa-rupanya, tahun lalu Hayun pernah menyayat pergelangan tangannya sendiri, namun untungnya saat itu Hajun sempat menyelamatkannya. Kejadian tersebut dipicu oleh perundungan di sekolahnya pada Hayun, di mana perundungan tersebut akibat berita palsu tentang Hayun di sebuah forum. Dengan kata lain, Hayun pernah mengalami fitnah seperti yang dialami oleh Ji-eun. Dan sungguh terkejut Soeun tatkala mendengar jika pelaku yang telah memfitnah Hayun adalah adiknya sendiri. 기종은 갤럭시 22. 지은이가 그럴 리가 없어요. Entah apa alasan Ji-eun menyebar rumor tentang Hayun saat itu, namun yang jelas, identitas Ji-eun si penyebar fitnah bisa diungkap oleh Hajun yang memang punya keahlian peretasan. Sejak saat itulah, Hajun membantu Hayun untuk membalas fitnah yang dilakukan oleh Ji-eun. Jungyung berkata pula jika sebenarnya Soeun berperan juga dalam keputusan Ji-eun saat mengakhiri hidupnya. Hal tersebut terungkap tatkala Jungyung memperlihatkan surat wasiat yang sempat diunggah Ji-eun di ponsel peninggalannya. Dari surat wasiatnya dikatakan jika Ji-eun selalu menjadi beban bagi ibu dan kakaknya, terlebih lagi bagi sang kakak yang selalu memperlihatkan senyum palsu hanya untuk sekedar menghibur Ji-eun. Padahal yang Ji-eun sangat butuhkan hanyalah untuk berbicara akan segala masalahnya. Tak ingin menjadi beban lebih jauh bagi sang kakak, maka Ji-eun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dari sini terungkap pula lah jika sebenarnya Ji-eun sama sekali tak pernah menyukai Eunho, karena ternyata selama ini Ji-eun diam-diam menyukai Sumin, yang tak lain sahabatnya sendiri. Mungkin itu pula lah alasan Ji-eun menyebar rumor tentang Hayun, karena Hayun pernah menghancurkan hubungan pasangan sesama siswi. Mendengar cerita tersebut, Soeun menyadari jika dia sama sekali tak tahu apa-apa tentang adiknya. 윤지는 당신이 아니에요. Sementara Jungyung sendiri sedari awal sudah mengetahui fakta tersebut dan sengaja menyimpannya dari Soeun, seolah ingin mengingatkan Soeun bahwa yang Soeun inginkan selama ini bukanlah kebenaran, melainkan sebuah keinginan balas dendam. 원한 건 진실이 아닌 복수였어. 뭐 이런 마음은 기분이 나쁠 수도 있겠지만 실장이 처음부터 다 알고 있었죠. Setelah semua fakta terungkap, pendirian Soeun mulai berubah
rasa dendamnya hilang seketika entah kemana, yang lantas Soeun melakukan sesuatu yang tak sempat dia lakukan pada adiknya, yakni menyelamatkannya dari kematian. Soeun sadar jika rasa dendamnya hanya akan menghasilkan korban yang berikutnya, tak peduli siapa yang memulainya, pada akhirnya semua orang akan sama-sama terluka. Meski terasa begitu berat, Soeun pada akhirnya memilih untuk memaafkannya. 정신 차려! 죽으면 안 Keesokan harinya, Jungyung tiba-tiba saja menjemput Soeun, berbicara soal biaya cicilan atas jasa balas dendamnya. Skema apapun yang diajukan Soeun selalu ditolak oleh Jungyung, di mana Jungyung menawarkan sebuah skema pembayaran yang menjadi win-win solution. Jungyung meminta agar Soeun menjadi asistennya sebagai detektif. Soeun bahkan diminta untuk pindah ke kamar bawah apartemennya, yang ternyata apartemen tersebut adalah milik Jungyung, di mana Jungyung sebenarnya adalah orang super kaya yang hobi memecahkan kasus. Jungyung berharap jika Soeun membantunya dalam kasus-kasus yang akan nanti dia pecahkan. Dan film berakhir.